Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kami di sini akan menjelaskan tentang struktur dalam organisasi. Yang pertama yaitu definisi organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Bisa kalian lihat contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Bisa kalian lihat contoh bentuk struktur organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi matriks. Merupakan kombinasi struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadi multikomando di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Bisa kalian lihat sendiri contoh bentuk struktur organisasi matriks. Yang kedua, konfigurasi struktural. Definisi tenaga kerja. Bentuk kerjasama di mana masing-masing kelompok atau peserta individu dalam proses produksi melakukan berbagai operasi tenaga kerja yang saling melengkapi. Pembagian kerja sosial muncul pada tahap awal pengembangan masyarakat manusia dan berkembang seiring dengan pertumbuhan produksi. Dengan perkembangan dan peningkatan instrumen tenaga kerja, pertumbuhan populasi, dan perkembangan dan komplikasi kehidupan sosial. Mengordinasi tugas-tugas yang dibagi. Yang pertama, pembagian kerja umum melibatkan proses pemisahan berbagai jenis aktivitas kerja dalam seluruh masyarakat. Yang kedua, pembagian kerja pribadi adalah proses mengisolasi berbagai jenis kegiatan di industri dan subsektor. Yang ketiga, pembagian kerja tunggal berarti isolasi dari berbagai jenis pekerjaan dalam organisasi, perusahaan, dan divisi strukturalnya, serta
distribusi pekerjaan antara karyawan individu. Selanjutnya, struktur dan operasi. 1. Sentralisasi. Sentralisasi menunjukkan tingkatan, di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi. Sentralisasi berkaitan erat dengan corak pembagian otoritas maupun rantai komando yang digunakan dalam sebuah organisasi. Pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai. Derajat sentralisasi yang tinggi maupun yang rendah dibutuhkan pada situasi atau kondisi yang berbeda. Faktor situasi akan menentukan derajat sentralisasi yang sesuai. Oleh karena itu, perlu diidentifikasikan cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi, sehingga juga bisa diusahakan derajat sentralisasi yang sesuai. 2. Formalisasi. Formalisasi menunjukkan tingginya standarisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Semakin tinggi derajat formalisasi, maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi. Formalisasi bisa dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job, di mana organisasi akan menggunakan lebih banyak peraturan maupun prosedur untuk mengatur kegiatan karyawan. Akan tetapi, formalisasi juga bisa dicapai apabila latihan maupun pendidikan dilakukan di luar organisasi atau off the job, yaitu sebelum seseorang menjadi anggota organisasi. Berbagai teknik formalisasi: seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, kebijakan, pelatihan, dan ritual merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam formalisasi. Berbagai teknik ini pada dasarnya bertujuan untuk membakukan jabatan dan pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kompleksitas organisasi juga seringkali merupakan tindakan untuk membuat organisasi dengan lebih banyak bagian yang bersifat baku, sehingga juga meningkatkan formalisasi. Selanjutnya, tanggung jawab dan otoritas. Tanggung jawab adalah kewajiban individu, baik manajer atau karyawan lain dari organisasi untuk melaksanakan tugas atau tugas yang diberikan kepadanya oleh senior. Orang yang menerima tugas dianggap bertanggung jawab atas kinerja mereka, yaitu mereka ketika seorang karyawan mengambil tanggung jawab atas suatu tindakan, pada saat yang sama ia menjadi bertanggung jawab atas konsekuensinya juga. Selanjutnya, otoritas adalah hak hukum untuk memberikan perintah atau instruksi dan memaksakan bawahan untuk melakukan tindakan tertentu. Jenis otoritas yang pertama, otoritas resmi, yaitu otoritas yang memberikan manajer kekuatan untuk memerintahkan bawahannya berdasarkan penunjukannya dalam organisasi. Yang kedua, otoritas pribadi. Ini menunjukkan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pandangan alternatif otoritas. Manajer berhak membuat keputusan terkait kinerja atau non-kinerja suatu tugas dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Terdiri dari beberapa izin dan hak untuk bertindak bagi organisasi di bidang tertentu. Otoritas diturunkan berdasarkan posisi individu dalam organisasi, dan tingkat otoritas maksimum pada tingkat atas dan menurun akibatnya ketika kita menuruni hierarki perusahaan. Oleh karena itu, ia mengalir dari atas ke bawah, memberikan wewenang kepada atasan atas bawahan.
Materi selanjutnya yaitu pandangan klasik dari struktur. Yang pertama ada birokrasi ideal. Dalam bahasa sehari-hari, birokrasi diartikan dalam konotasi yang tidak menyenangkan atau red tape, kekakuan dan birokratis atau pengurusan yang berbelit-belit. Pengertian yang demikian bukan terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan dialami oleh banyak orang yang pernah berurusan dengan pejabat atau birokrasi. Yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip klasik pengorganisasian. Menurut Max Weber yaitu yang pertama, peraturan yang ada dalam birokrasi sangat jelas dan tegas sekali. Yang kedua, terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Yang ketiga, sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian atau expertise. Yang keempat, para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. Yang kelima, prinsip hierarki menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya selalu berada di bawah perintah dan selalu di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.